itu menggunakan formalin, itu menjadi lebih awet. Prodemin B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Ada metanyl yellow, pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Memang tidak langsung meninggal, tidak, tapi dia bertumpuk sehingga bisa menyebabkan kanker. Bahan makanan dicampur formalin sudah menjadi rahasia umum. Praktek lancung ini sepertinya kerap dilakukan pengusaha nakal yang ingin meraup untung besar. Namun jika dibiarkan praktek berbahaya ini terus dilakukan, bisa mengancam kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Beginilah suasana saat pabrik mie di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ketika digerebek aparat dari Polresta Bandung. Pabrik mie ini tertangkap tangan sedang memproduksi mie menggunakan bahan berbahaya. Ini berarti sudah dalam Tidak tanggung-tanggung, pabrik ini diketahui menggunakan 3 bahan berbahaya sekaligus, mulai dari formalin, pewarna pakaian, dan caustic soda atau soda api. Sungguh mengerikan. Dalam penggerebekan ini, Polresta Bandung memeriksa belasan karyawan dan mengamankan sejumlah barang bukti bahan berbahaya yang digunakan sebagai bahan campuran mie. Berdasarkan barang bukti yang ada dan disesuaikan dengan keterangan para tersangka dan saksi, itu perharinya bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton untuk memproduksi mie kuning yang diproduksi ke pasar. Otomatis dengan mie itu menggunakan formalin, itu menjadi lebih awet, jangan cepat basi gitu ya. Nah, jadi keuntungannya dengan menggunakan dengan yang tidak menggunakan formalin, seandainya di hari itu mereka tidak bisa menjualkan habis, maka basi. Kalau nggak menggunakan formalin, dia bisa 1 hari basi dia, ya 24 jam. Tapi dengan menggunakan formalin itu bisa sampai 4-5 hari. Maka kami menemukan beberapa bahan berbahaya lainnya yang tidak diperbolehkan masuk dalam bahan pangan. Di antaranya adalah soda api dan juga bahan pewarna untuk pakaian. Bawa apa nih? Malam Pak, maaf mengganggu. Malam Pak. Bawa apa ini? Bawa mie Pak. Terungkapnya pabrik mie berformalin di Bandung, Jawa Barat bermula ketika unit 3 bahan berbahaya Satuan Narkoba Polresta Bandung memeriksa sebuah kendaraan yang diduga bermuatan mie formalin di parkiran sebuah pasar saat akan mendistribusikan mie ke beberapa pedagang. Coba ambil. Coba ambil. Ini dari mana nih? Coba Coba. Aldi dicek coba ya. Coba dicek. Ini formalin teh. Ini teh. Betul Pak. Benar. Nih Bisa dicek ya. dicek nih. Kalau nanti ada gimana? Yakin? Yakin bersih ini Pak? Benar ini. Kita cek ya sekarang ya. Ini nanti kalau warnanya jadi rubah ungu, berarti nanti ini mengandung formalin. Jujur Cek jujur ini. jujur. Jujur aja jujur. Polisi yang curiga kemudian mengecek kadar mie menggunakan alat tes kit formalin. Produksinya di mana produksinya ya? Produksinya di mana kan? Produksi di mana? Sih. Setelah diuji selama 5 menit, ratusan bungkus mie basah ini positif mengandung bahan berbahaya formalin. Lihat ya, ini nih dari hasil uji kami.
dari tes ini kan, tuh lihat warnanya ungu kan, berarti ini mengandung positif formalin. Dari sopir yang diinterogasi, polisi mendapatkan informasi terkait lokasi pabrik pembuatan mie berformalin ini. Inilah sejumlah foto yang kami dapatkan saat penggerebekan pabrik mie berformalin oleh jajaran Polresta Bandung. Diduga kuat, pabrik mie berformalin ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Polisi mengamankan 13 saksi dan menetapkan 1 tersangka yang merupakan pemilik pabrik. Lantas, di manakah lokasi pabrik mie yang menggunakan formalin ini? Tim telusur TV One sempat menyambangi lokasi pabrik mie formalin ini. Letaknya di Desa Rahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pabrik ini sangat tertutup walaupun lokasinya di tengah permukiman penduduk. Berawal dari informasi yang kita dapat dari masyarakat terkait maraknya peredaran makanan-makanan yang membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, ini kita temukan di lapangan. Bentuknya berupa mie kuning, ya, berupa mie kuning. Terus kita melakukan penyelidikan kurang lebih 1 bulan, ya. Posisinya dapur, ya, dapur. Jadi setiap pekerja yang bekerja di sini disiapkan juga dapur mereka untuk membuat makanan sendiri ketika mereka kerja, karena kerjanya ini hampir 24 jam, mulai dari proses produksi sampai produksi proses distribusi, ya. Jadi semua karyawan ini digaji di sini harian gitu. Ini dapurnya, dan ini kita lihat ada beberapa bensin ini adalah bensin yang digunakan untuk bahan bakar supaya mesin ini bisa bekerja. Mesin produksinya bisa bekerja, dan juga bensin ini dipergunakan untuk akomodasi kendaraan. Menurut Komisaris Polisi Andri Alam, dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 1,5 hingga 2 ton mie berformalin. Per hari itu mereka bisa mencapai 1,5 ton sampai 2 ton. Itu diproduksi dari jam 8 pagi sampai sore, biasanya sampai maghrib. Itu produksi seharian. Nah, malamnya di jam malam di atas jam 2 subuh itu ketika pasar sudah mulai buka, mereka mendistribusikan. Dan berapa banyak karyawan yang dipekerjakan untuk bisnis haram ini? Dari hasil penyelidikan kami dan kemarin kita melakukan penindakan di sini, ini kita tetapkan 1 orang tersangka, ya. Dia adalah pemilik tempat produksi ini dan juga kepala produksi. Nah, untuk saksi yang kita amankan ada 11 orang. 11 orang, mereka pekerja semua, ya. Mereka pekerja, dan mereka memang dari hasil keterangan yang kita dapat, mereka tidak mengetahui, ya, kalau ini adalah bahan yang berbahaya. Mereka hanya bekerja di sini. Kalau pakai formalin 2 hari, kalau nggak pakai itu paling 1 hari semalam udah jelek. Dengan mie itu menggunakan formalin, itu menjadi lebih awet. Formalin B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Ada metanyl yellow, pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Memang tidak langsung meninggal, tidak, tapi dia bertumpuk sehingga bisa menyebabkan kanker. Dari pabrik ini, mie kuning yang sudah dicampur formalin kemudian dijual ke sejumlah pasar yang ada di Bandung. Mie formalin ini dibanderol Rp10.000 per kilogram. Lalu, dari mana pelaku mendapatkan bahan berbahaya formalin? Formalin yang dilakukan oleh tersangka itu berdasarkan pembelian online menggunakan COD dia. Gitu. Baik soda api maupun pewarna pakaian pun dengan melakukan pembelian secara online. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pabrik ini mencampurkan bahan berbahaya, Ibda Ipung Suparna Putra, Kanit 3 Bahan Berbahaya Polresta Bandung, menjelaskannya kepada kami. Dimasukinlah ke sini. Nah, ini proses apa nih namanya? Proses ini, pencampuran formalinnya di sini. Pencampuran formalin. Jadi dia itu di sini. Jadi seperti
Nah, di sini proses pencampuran formalin. Perbandingannya itu dari 150 kg menggunakan formalin 150 gram. Dari 150 kilo mie. Di sini udah bahan akhir nih, udah pencampuran. Nah, terus hasilnya dikesiniin, enggak, ini mah di sama pekerja diaduk-aduk sampai kering, langsunglah ditimbang sebanyak 5 kilo, jadilah mie kayak gini. Udah jadi ini. Nah, ini udah jadi, dikemas lah seperti ini. Ini udah siap edar ke pasar-pasar. Dari pabrik mie berformalin ini, polisi mengamankan satu tersangka berinisial RH. Ia berperan sebagai kepala produksi pabrik. Kepada tim investigasi telusur, pelaku mengaku sudah mengetahui jika pembuatan mie menggunakan bahan berbahaya. Hal itu dilakukan demi meraup keuntungan. Berbahaya sih nggak tahu, cuman dari dulu kan itu udah pakai, Pak. Dari dulu memang sudah pakai. Iya. Tujuannya apa pakai formalin? Kan biar awet. Mie-nya biar lebih awet. Iya. Berapa hari kalau pakai formalin? Kalau pakai formalin 2 hari, kalau nggak pakai itu paling 1 hari semalam udah jelek. Soda api, caustic? Ya pakai. Pakai. Jadi yang pewarna buat apa, Mas? Ya kan buat itu warna yang itu ya. Buat warna mie. Buat warna mie. Iya. Pakai pewarna apa? Pewarna kain? Yang itu pewarna kain, cuman nggak ada nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya, iya. Tapi pewarna kain gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang soda api itu buat apa, Mas, fungsinya? Caustic ya, caustic yang dicampuran mie. Caustic tuh yang buat itu. Buat apa? Buat biar renyah. Biar cepet matang. Praktik mencampur formalin dan bahan berbahaya sudah dilakukannya sejak dulu. Itu kan sudah dari dulu, Pak. Oh, memang ramuannya? Iya. Memang jadi dari dulu ya? Dari dulu. Akibat perbuatannya, pelaku diancam penjara dan denda miliaran rupiah. Kita kenakan pasal 136, Jungto pasal 75, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Itu barang siapa mengedarkan makanan yang mengandung bahan berbahaya di situ. Memang tidak langsung mengkonsumsi formalin langsung meninggal, tidak. Tetapi dia bertumpuk lama-lama kelamaan itu sehingga bisa menyebabkan. Dengan mie itu menggunakan formalin, itu menjadi lebih awet. Formalin B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Ada metanyl yellow. Pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Memang tidak langsung meninggal, tidak. Tapi dia bertumpuk sehingga bisa menyebabkan kanker. Menjawab apakah masih ada peredaran makanan berbahaya di wilayah Bandung, Jawa Barat, Polresta Bandung bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung melakukan operasi pasar. Lokasinya di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung. Polisi ingin memastikan tidak ada lagi makanan mengandung bahan berbahaya yang dijual oleh pedagang. Sekarang naik lagi, cuma 1 hari, Pak. Ya. Tim operasi pasar kemudian menuju ke pedagang yang menjual bahan makanan olahan. Tim gabungan kemudian berhenti di salah satu pedagang dan mengecek mie kuning yang dijual di kios ini.
Karena beberapa kemarin kan ibu dengar sendiri pernah ya ada mie yang mengandung formalinnya. Ya buat kesehatan kita semua deh, kalau emang itu ada kita cegah ya. Kita sampel ya Bu ya. Aman ya, nggak ada warnanya nggak ungu ya. Kasih lihat ke kamera Pak. Kalau dia ada formalinnya warnanya ungu betul ya Mas ya? Ungu, cincin ungu di atasnya. Ini nggak ada ya? Ini aman. Baik. Dari hasil pengecekan, mie kuning yang dijual kios ini aman dari bahan berbahaya. Dengan begini Ibu semakin percaya diri, semakin yakin bahwa tidak ada formalinnya dengan adanya kita datang ke sini. Bu, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Sukses selalu ya Bu, makin lancar rezekinya, barokah ya. Dari kios ini, tim operasi pasar bergerak ke tempat penjualan bahan makanan lain. Kali ini, bahan makanan yang dicek adalah tahu yang dijual di pasar. Jadi hasilnya gimana Pak? Hasilnya aman. aman? Dari hasil pengetesan pada tahu, tim Badan POM Bandung juga tidak menemukan bahan berbahaya. Hasil penelitian Badan POM Bandung, setidaknya ada bahan berbahaya yang sering dicampurkan ke dalam bahan makanan. Yang pertama itu rhodamine B. Rhodamine B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Kemudian ada methyl yellow, pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Kemudian ada boraks. Boraks ini digunakan untuk pengenyal, banyak ditambahkan di produk-produk makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas, seberapa berbahaya bila manusia mengkonsumsi makanan berformalin? Pertama, ini dalam saluran pernapasan. Jelas itu akan merusak pada iritasi tenggorokan, kemudian mulut dan sebagainya. Kemudian terhadap pencernaan. Nah ini yang paling berbahaya kalau udah masuk ke dalam tubuh. Memang tidak langsung mengkonsumsi formalin langsung meninggal, tidak. Tetapi dia bertumpuk lama-lama kelamaan itu sehingga bisa menyebabkan kanker. Kemudian satu lagi ini iritasi kulit. Kalau terhirup saja sudah bisa menyebabkan mata jadi perih gitu kan. Melihat maraknya pencampuran bahan berbahaya pada produk pangan, BPOM mempunyai cara jitu agar ibu rumah tangga bisa memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi keluarga. Cek kemasannya dalam artian kita harus juga cek teksturnya. Apakah makanan itu berubah teksturnya dari yang kita kenal? Apakah berubah penampakannya, berubah rasanya, berubah warnanya? Itu harus kita cek semuanya. Di label itu adalah label yang diizinkan oleh Badan POM, semua harus ada. Komposisinya ada, kalau bersifat alergen harus ada alergennya. Kemudian cek izin edar. Apakah sudah ada izin edarnya baik dari Badan POM atau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat kalau dia industri pangan rumah tangga. Dan terakhir ada cek kadaluarsa. Perbuatan tak beradab yang mencampur bahan berbahaya pada makanan bukan hanya terjadi di Bandung, Jawa Barat. Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menggerebek sebuah pabrik tahu yang diduga mengandung formalin. Saat digerebek BPOM Bandung, pabrik ini tertangkap tangan sedang memproduksi tahu. Petugas kemudian mengambil sampel tahu untuk mengecek kandungan formalinnya. Tim BPOM Bandung kemudian menggeledah pabrik dan menemukan formalin cair di dalam jerigen. Diuji lagi kan? Enggak. Perlu jadi ujinya di sini aja. Iya, di sini aja. Jadi dia berproduksi dalam sehari bisa berton-ton karena mereka distribusikan ke banyak pasar, pasar Depok sampai ke Jakarta, sampai ke Bogor, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lalu, benarkah pabrik ini belum mengantongi izin? Belum ada izin
secara perusahaan dari pemerintah setempat, tapi mempekerjakan masyarakat sekitar. Iya. Juga tidak mempedulikan hygiene dan sanitasi. Tahu yang baru saja diproduksi ini kemudian dihancurkan agar tidak dijual ke masyarakat. Dapat kami pastikan bahwa tahu itu mengandung formalin. Coba dibuka. Demi meraup keuntungan, para oknum nakal menghalalkan berbagai cara dan mengabaikan efek samping yang ditimbulkan dari tindakan